Anda kembali di Sindo Malam pemirsa, Presiden Joko Widodo bertolak ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman pemimpin umat Katolik sedunia Paus Fransiskus. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membagikan momen saat dirinya tiba di Roma, Italia. Ya, Jokowi disambut Dubes Indonesia untuk Italia, Juni Margirsam, dan sejumlah pejabat lainnya. Sebelumnya, Jokowi sempat transit di Bandara Doha, Qatar. Di bandara, Jokowi dihampiri sejumlah WNI yang mengajaknya untuk bersuah foto. Jokowi yang ditemani sejumlah pengawal sempat disambut Dubes Indonesia untuk Qatar. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengutus Jokowi untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Selain Jokowi, tokoh lainnya yang diutus adalah Wamenlu Thomas Jiwandono, Menteri HAM Natalius Pigai, dan mantan Menteri SDM Ignatius Jonan. Ya, pemirsa, warga dan umat Katolik mendatangi Basilika Santo Petrus untuk melihat langsung jasad Paus Fransiskus di tempat pesemayamannya. Publik dipersilakan memberikan penghormatan terakhir hingga Jumat malam. Puluhan ribu umat memadati Basilika Santo Petrus, pemirsa, untuk berdoa dan memberikan penghormatan terakhir pada mendiang Paus Fransiskus. Para peziarah rela antri berjam-jam untuk dapat masuk ke Basilika Santo Petrus dan mengucapkan selamat jalan bagi Bapak Suci pemimpin Katolik dunia yang wafat Senin awal pekan ini. Sebagian peziarah lain mengambil foto jasad Paus Fransiskus yang terbaring di dalam peti sederhana untuk kenang-kenangan. Meski Basilika penuh peziarah, suasana tetap hikmat dan tenang. Jenazah Paus Fransiskus disemayamkan di Basilika Santo Petrus, Vatikan sebelum dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma, Sabtu pagi mendatang. Kardinal Ignatius Suharyo, pemirsa, Uskup Agung Jakarta, akan ikut konklav pengganti Paus. Kardinal Suharyo akan berangkat 4 Mei mendatang. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Sindo Malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Aya Nufus beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Vatikan akan segera menggelar konklav untuk memilih pengganti Paus Fransiskus yang wafat 21 April lalu. Persiapan sudah mulai dilakukan oleh Dewan Kardinal, namun belum ada kepastian waktunya. Terdapat 135 kardinal dari seluruh dunia yang memenuhi syarat untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin tahta suci Vatikan. Salah satunya Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Kardinal Suharyo akan berangkat ke Vatikan 4 Mei mendatang. Saya baru akan berangkat nanti pada tanggal 4 Mei untuk mengikuti konklav. Tetapi konklav sendiri baru akan mulai baru bisa sesudah 15 hari sesudah berpulangnya Paus. Jadi paling cepat nanti konklav mulai tanggal 6 Mei. Sejak awal ketika Paus meninggal, itu Dewan Kardinal yang tinggal dekat di sana dan yang sudah datang ke sana, tadi saya katakan, setiap hari jam 9 itu mereka mengadakan pertemuan. Nah, pertemuannya seperti apa saya tidak tahu, tetapi bisa dibayangkan yang mereka diskusikan adalah bagaimana gereja dapat terus menjadi gereja yang memperbaharui diri, dan nanti pembaharuan itu wujudnya yang seperti apa, pasti di sekitar itu. Harapannya nanti kalau sudah ada gambaran-gambar yang semakin konkret, pertanyaannya siapa yang dapat memimpin gereja seperti yang dicita-citakan itu. Saya sendiri tidak mempunyai persiapan apa-apa,
ikut saja karena saya sudah sering ikut di dalam sinode para uskup, para kardinal. Saya kira-kira sudah bisa membayangkan siapa nanti yang akan banyak berbicara, siapa nanti yang akan banyak mengemukakan gagasan-gagasan sehingga dapat memperkaya para kardinal yang ikut di dalam konflag untuk menentukan pilihannya. Tetapi kita tidak pernah tahu siapa yang akan terpilih, tidak pernah tahu. Sementara itu belum ada kepastian tanggal pelaksanaan konklav. Namun biasanya dihelat 15 hari setelah wafatnya Paus, sehingga paling cepat akan dilaksanakan 6 Mei mendatang. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah membuka lowongan kerja untuk petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU atau yang lebih dikenal sebagai Pasukan Orange. Lowongan untuk menjadi Pasukan Orange Jakarta ini disambut baik masyarakat, pemirsa. Tingginya animo masyarakat yang melamar kerja sebagai Pasukan Orange disebabkan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Para pelamar merupakan warga dari berbagai latar belakang seperti kaum muda, ibu rumah tangga, lansia, hingga yang memiliki ijazah sarjana. Puluhan pelamar menyerahkan lamaran kerja sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Seperti salah satunya, wanita lulusan Strata 1 Manajemen Ekonomi ini memilih ikut melamar kerja sebagai petugas kebersihan lantaran sulit mendapatkan pekerjaan. Satu apa tuh? Manajemen. Kenapa memilih lamar PPSU Kak? Nggak di tempat lain gitu? Pertama sebenarnya saya udah melamar ke mana aja, swasta maupun di negeri juga saya sudah berusaha. Tapi selagi ada peluang dan kesempatan saya tetap untuk bisa apply kerjaan di mana aja. Semia. Ibu untuk kesehatan ibu gimana ya ibu ini? Alhamdulillah. Kalau untuk jika diterima ini ibu, untuk kewajiban nanti itu ibu kuat Bu? Ya, mudah-mudahan kuat. Bismillah. Sebelumnya, pemirsa, antrian panjang pendaftar petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU memadati halaman Balai Kota Jakarta. Hal ini disebabkan ketidaktahuan para pendaftar bahwa pendaftaran juga dibuka secara daring. Balai Kota Jakarta dipenuhi oleh warga yang bersemangat mendaftar sebagai calon petugas PPSU. Mereka datang dari berbagai wilayah membawa berkas persyaratan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka 1.652 lowongan PPSU untuk tingkat kelurahan. Selain itu, gaji PPSU Jakarta tahun 2025 menyesuaikan upah minimum Provinsi Jakarta, yakni sekitar 5,3 juta rupiah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa proses rekrutmen ini dilakukan secara transparan dan terbuka guna menghindari praktik pungutan liar dan nepotisme. Selain itu, Pramono juga menyatakan bahwa penetapan petugas PPSU harus dilaporkan dalam rapat yang dihadiri oleh gubernur dan wakil gubernur untuk memastikan keterbukaan. Persiapannya ini cukup ribet nggak, Mas? Gimana persiapan? Ya, karena persiapan sih wajar sih, kayak lamar kerjaan lain sih, sama aja. Nggak ada yang menyulitkan ya? Enggak. Isu tentang orang dalam ini betul-betul bisa dihilangkan dalam rekrutmen untuk PPSU maupun untuk PJLP. Sehingga dengan demikian, sekali lagi kami informasikan bahwa rekrutmennya, pendaftarannya bisa di kelurahan. Dengan proses rekrutmen yang transparan dan terbuka, diharapkan PPSU yang terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Leman iNews melaporkan. Pemerintah terus mendorong para eksportir nasional, pemirsa, untuk memperluas pangsa pasar ke negara-negara selain Amerika Serikat. Pemerintah menyebut sebesar 83% pasar ekspor masih terbuka lebar. Pemerintah terus mendorong pasar ekspor ke negara non-tradisional sebagai solusi untuk pengembangan ekonomi dalam negeri ke depan.
Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Puntu Dewi menjelaskan bahwa proses negosiasi tarif dengan pemerintah Amerika Serikat yang terus berjalan tidak boleh menghalangi pengembangan ekspor nasional. Sehingga adapun yang menjadi hasil perundingan dengan pemerintah Amerika Serikat, kedepannya Fajarini berharap eksportir nasional, baik perusahaan besar maupun skala kecil, dapat terus mendorong ekspor ke negeri lainnya. Dengan 83% pasar ekspor lainnya yang masih terbuka, Kemendak yakin potensi ekspor ke depannya akan terus berkembang. Kami tentu di Kementerian Perdagangan menyarankan juga kepada para eksportir bahwa ini tadi ya, dunia tidak hanya Amerika ya, pasar itu masih ada 83% yang belum digarap gitu kan. Mari kita bersama-sama menggarap pasar yang lain. Nah, jadi tentunya masih banyak pasar negara lain yang cukup terbuka dan tugas kami di Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional ini tentu mempromosikan produk-produk Indonesia ke pasar yang lainnya supaya produk kita bisa lebih banyak. Saat ini proses negosiasi dagang dengan pemerintah Amerika Serikat terus berlanjut. Pemerintah Indonesia pun mengharapkan tarif impor produk dari Indonesia ke Amerika akan semakin kompetitif pasca proses negosiasi dalam 60 hari ke depan. Pemirsa, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa Amerika Serikat mengapresiasi pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia. Kedua negara sepakat untuk melanjutkan negosiasi tarif impor Trump ke tingkat teknis dan akan melakukan komunikasi internal dengan pihak terkait. Menyetujui proses yang lebih intensif di tingkat teknis, bahkan secara teknis sudah dipersiapkan 5 sektor khusus untuk sejenis working group agar ada percepatan dalam pembahasan. Indonesia telah menandatangani non-disclosure agreement dengan USTR, artinya kita sudah masuk dalam fase negosiasi dan Indonesia adalah salah satu dari 20 negara yang sudah memulai proses negosiasi awal. Nah, sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia akan melakukan pendekatan dan konsultasi internal dengan para pemangku kepentingan di dalam negeri dan juga akan berkomunikasi dengan pihak Amerika untuk melanjutkan proses negosiasi di tingkat teknis. Ya, sementara itu pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan jika respon Amerika terhadap Indonesia dalam melakukan negosiasi merupakan sebuah pengakuan posisi Indonesia yang melakukan perundingan lebih awal menjadi keuntungan tersendiri. Sebuah pengakuan dari Amerika Serikat terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia dan dengan bekal komunikasi awal yang tadi kan Indonesia among the first timer, the first mover, itu dianggap akan memberikan advantage atau keuntungan dalam posisi Indonesia di dalam proses perundingan ini.